Perang Israel dan Iran seolah menjadi penegasan bagi berbagai negara bahwa mereka berada di pihak mana, karena banyak negara yang tentukan pilihan yang justru tak sesuai dengan aspirasi rakyatnya. Contoh gampangnya di Amerika, di mana tindakan Trump justru diprotes oleh warga Amerika dengan sangat keras. Bagaimana dengan sikap kita? Kita saksikan pendapat ahli pertahanan berikut ini. Israel itu adalah peliharaan dari negara-negara superpower di Eropa tentu saja. Amerika sebagai bapak angkat, kemudian negara-negara di NATO ya. Iya. Tapi kan kita tidak bisa melihatnya sesimpel itu. Realitasnya adalah masyarakat di Eropa dan Amerika itu semakin kehilangan dukungan kepada pemerintahnya masing-masing yang terus-menerus memberikan dukungan kepada Israel. Beruntung saja itu tidak di Indonesia, karena kalau di Indonesia pasti pemerintahan itu jatuh. Nah, kita lihat nantinya seberapa kuat pemerintahan ini bertahan dengan posisi politik yang terus-menerus mendukung Israel. Pertanyaan pada bagian ini, menurut Anda, apa masa depan Israel pada tidak sinkron antara keputusan pemerintahnya dengan dukungan masyarakat sipilnya terhadap posisi negara masing-masing terhadap Israel? Di Inggris misalnya, Perdana Menterinya tampaknya memberikan dukungan kepada Israel. Tapi oke, kita lihat masyarakatnya bisa menerima itu enggak. Di Amerika hari ini semua demo. New York, Michigan, Oregon, dan segala macam. Apa analisis Anda? Ya itu tadi yang saya sebutkan semula, bahwa kebijakan luar negeri itu Amerika itu ditentukan tempat itu. Itu salah satu faktor domestik, dukungan domestik. Dukungan domestik itu macam-macam. Dari masyarakat, dari kelompok think tank, dari kelompok lobby. Nah, ini kelompok masyarakatnya ini sangat menentang keterlibatan Amerika dalam perang. Bahkan hampir bisa diidentikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran tanpa menyatakan perang. Itu seperti Jepang waktu membom Pearl Harbor, membokong gitu loh dari belakang. Dan masyarakat Amerika saya pikir malu dengan hal seperti itu. Tapi aktivis pro Israel ini sejak kapan ini? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Padahal negara kita Indonesia tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nggak ada hubungan diplomatik apa-apa, tapi warganya, masyarakatnya ada yang membentuk aktivis pro Israel. Dan hari ini dia muncul di media membela Israel secara terbuka. Wow, ini kemajuan dan keberanian yang sangat-sangat luar biasa. Ini menjadi sebuah susunan yang sangat lengkap sekali terkait daftar pembela Israel yang ada di Indonesia. Karena orang-orang yang membela Israel itu menggunakan teori atau menggunakan narasi yang berbeda-beda. Jangan salah paham ya, itu makanya sebuah negara itu harus melihat kepentingan nasionalnya itu tidak boleh berdasarkan nggak boleh membuat kepentingan nasional menjadi kitab suci. Oke. Karena kepentingan nasional itu nggak bisa menjadi kitab suci. Dia satu kali ya sudah harus selamanya begitu. Karena dunia terus berubah. Kembali ke ngomong Rusia dan hubungan dengan Israel, sangat dalam. Di beberapa kota di Rusia itu menjadi kota orang Israel. Karena dulu era Peter the Great, orang-orang Rusia itu sampai diberi tempat tinggal karena mereka kan, orang-orang Israel itu diberi tempat tinggal khusus. Nanti kalau kakak mau pergi kan ke sana, diundang oleh Rusia. Dan aku berharap kakak segera gabung di Valdai Club. Nanti akan ada museum di Saint Petersburg, itu museum tentang bangsa Israel. Dia sebenarnya museum tentang agama, tapi akhirnya memperlihatkan perjalanan antara bagaimana orang Israel itu masuk di Rusia, menetap di Rusia, punya tempat-tempat khusus di Rusia. Yang mau saya bilang, saat itu dulu kebijakannya adalah bagaimana meraih mereka sebagai kemanusiaan. Mereka kan bangsa yang terbuang. Tapi sekarang itu berkembang dalam kepentingan nasional Rusia juga seperti apa? Di banyak hal dia sangat dekat dengan Israel, misalnya pengembangan teknologi dan lain-lain. Tapi di lain sisi ketika Israel keluar garis merah yang ditentukan, itulah kenapa pentingnya negara itu punya garis merah. Nggak bisa dia mendasar ini. Mendasar. Contohnya ketika Iran dan Israel sedang berperang dan saling berbalas rudal, kita bisa melihat ada banyak sekali orang-orang yang bermain peran untuk bisa mendukung Israel. Felix Xiao misalkan tiba-tiba menyerang Iran. Wah, Iran itu ya bukan Islam, yang secara sejarah dia adalah penyembah matahari dan sebagainya. Ditarik sangat-sangat jauh sekali dari Iran hari ini. Itu ibarat Indonesia hari ini kemudian dikait-kaitkan dengan sejarah sebelum kerajaan Majapahit gitu.
Jadi tujuan utama dari Felix untuk berbicara soal sejarah Iran yang bukan Islam, yang Syiah dan sebagainya, ya pada prinsipnya, pada tujuan akhirnya, ya dia berharap masyarakat kita tidak membela Iran. Dan kalau kita tidak membela Iran, ya maka otomatis Israel lah yang kemudian diuntungkan. Emang benar kuncinya satu, di mana janganlah kepentingan nasional dijadikan kata suci. Kita harus tegas berada di pihak mana, ini soal perang dan posisi kita di mata internasional. Meski ada golongan seperti Felix Saw yang dukung Israel, tapi kita hendaknya tegas posisi kita seperti yang dilakukan Pak Prabowo baru-baru ini di Rusia. Kita harus berani bersikap agar disegani seperti Pak Karno dulu yang adakan Asia Afrika. Dan mungkin ketegasan dan kecerdasan Pak Prabowo teladani itu. Kalau Mulyono jelas tak punya kapabilitas tentang itu semua. Saya tuh satu hal bersyukur terjadinya perang ini. Di Indonesia ini masih ada ke masalah besar, mungkin termasuk aku, menyalahkan pemimpin. Padahal yang kita mesti sadari adalah kita sendiri yang salah. Kenapa kita nggak memberikan keberanian kepada pemimpin kita untuk bisa bersikap? Contoh Soekarno. Kalau saya lihat sampai hari ini Indonesia masih masuk dalam platform offshore balancing dari Amerika Serikat bersama-sama negara-negara Indo-Pasifik yang lain untuk membendung pengaruh Cina. Hampir bisa diidentikan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat menyerang Iran tanpa menyatakan perang. Itu seperti Jepang waktu membom Pearl Harbor, membokong gitu loh dari belakang. Dan masyarakat Amerika pikir malu dengan hal seperti itu. Aku melihat sekarang ini pemimpin militer kita jadi sangat sipil, cicing kabeh. Diam aja aya naon gitu loh. Ieu teh aya naon. Enggak boleh ieu teh aya naon. Ini teh sekarang udah mesti bantu Pak Presiden, Pak Menhan untuk bilang, "Pak, this is our warning." Jadi kalau tokoh-tokoh agama nggak ada yang berani bicara untuk membela Iran dan pro terhadap Iran karena dianggap Syiah, dianggap sesat dan bukan Islam dan sebagainya, ya karena mereka termakan narasi-narasi pro-Israel. Sedemikian canggihnya pro-Israel bermain narasi di Indonesia, itulah faktanya hari ini dan itu kita harus akui bersama-sama. Ya karena emang hebat sekali orang-orang ini. Narasi-narasinya luar biasa, pinter-pinter mereka ini. Dengan masuk BRICS, saya senang karena berarti perang ini membuat kita ada sadar. Sadarnya apa? Bahwa kita mesti bergerak tadi. Kita sering kali bicara kalau ada perang kemudian ada misalnya gini, berarti kita Amerika akan sibuk dengan Timur Tengah, Cina ini akan diam, ada kan narasi-narasi seperti itu, berarti Cina ini akan diam-diam menghajar Natuna, and so on and so forth. Apapun itu segala prediksi bisa dihitung, tapi Indonesia tuh mau ngapain? Sadarkah kita gitu bahwa kita itu betul-betul mengikuti membatasi teritorial kita itu seperti apa, ekonomi kita seperti apa, politik kita seperti apa, ideologi kita harus seperti apa dengan keadaan dunia sekarang, lalu bagaimana sistem operasi kita, militer kita, dan selanjutnya lingkungan kita. Nah, karena disitulah kita jadi tahu tadi cetak biru kita mau kemana sebagai bangsa, dan di garis merah mana kita harus menjaga bangsa ini ketika kita berbuat dan melakukan sesuatu. Bergabungnya kita dengan BRICS, menurut saya akan menuntun kita ke sana. Kedatangan Presiden Prabowo ini nggak main-main. St. Petersburg International Economic Forum atau kita sebutnya SPF itu salah satu forum termulia di Rusia. Tandingannya udah kayak G7 lah sebenarnya. Memang benar kalau Presiden Prabowo kayak memilih antara G7 sama SPF, gue mending ke SPF. Ya beneran, itu ada benernya kalau menurut saya. Karena sebelumnya kan itu Pak Anwar Ibrahim bicara banyak di SPF dan kemudian di forum lain di Rusia. Nah, intinya adalah melihat bagaimana Rusia ini adalah negara baru di Asia ya. Saya ngomong negara baru di Asia karena dia tersakiti di Eropa. Dia sekarang berpikir, oke lah gue lebih Asia aja, lebih jelas. Gue berteman sama Cina, gue berteman dengan BRICS countries. Kemudian dia juga meraih Greater Eurasian Partnership. Nah, ini yang saya sebut adalah ketika kita bergabung sama BRICS, ada kemungkinan kita juga akhirnya bergabung dengan Greater Eurasian Partnership. Apa yang kita bicarakan? Terwujudnya persatuan Eropa Asia. Oke, di titik ini kebayang nggak? Terwujudnya persatuan Eropa Asia. Dan Asia yang kita akan masuk ke sana dalam membangun sebuah penyeimbang. Yang saya mau ingatkan, kita tuh udah punya tools yang belum kita gunakan dan saya berharap Presiden Prabowo mengikuti. Ketika 1955 Presiden Soekarno mendeklarasikan di Bandung tentang Asia Africa Movement, itu adalah sebuah gerakan yang sekarang sedang kita bahas. Dunia ini udah gak seimbang. Kan sama, kita sekarang mundur ke 1955. Dunia gak seimbang sehingga lahirlah statement oleh
Presiden Soekarno. Nah, kenapa kita tidak menggunakan juga itu? Jadi BRICS is one thing, kita bergabung dengan negara-negara berkekuatan hebat dan baru ini, tapi juga mendorong bagaimana deklarasi Asia Afrika dulu, sehingga Indonesia muncul sebagai penyeimbang itu benar-benar. Kalau ada mualaf yang paling memuakkan karena saat sangat sok paling paham sejarah Islam, maka orang itu adalah Felix Saw. Dia adalah anak kemarin sore yang baru mengenal Islam dan punya jutaan pengikut di YouTube dan Instagram. Felix kerap dipuji para kacungnya seperti Ustadz paling paham sejarah Islam. Namun hari ini, klaim itu runtuh. Statement terbaru dengan HTI itu tentang Iran dan Zionis, Israel mempertontonkan ketololannya. Selama ini lekat dengan identitas ke-HTI-annya. Felix Saw dielu-elukan sebagai dai revolusioner anti-imperialisme, namun kemarin dengan pandirnya ia meminjam narasi Zionis untuk menyerang Iran, negara yang sejak 1979 istiqomah bela Palestina. Felix menganggap Iran bukan Islam, lalu mensimplifikasi sejarah dan menghapus kontribusi Iran dan poros perlawanan. Tulisan ini lahir sebagai respon sekaligus elaborasi atas esai tajam menukik oleh Fazwan Wazawa yang beredar di Facebook dengan judul Felix Saw yang culas, membongkar kesesatan berpikir Felix soal Iran dan Palestina. Dalam esainya, Fazwan secara bernas membongkar kesehatan logika Felix, utamanya dalam memframing Iran sebagai musuh umat karena mereka Syiah sejelas ketika Gaza dibombardir dan rakyat Palestina berteriak minta tolong. Posisi Felix keliru dan berbahaya karena tulisan ini hendak menelisik ketololan Felix soal Iran versus Israel. Umat Islam tak boleh terjebak jurang sekretanisme, apalagi terperosok menjadi corong Zionis.